Jadi di Hitam Putih itu kita suka mengangkat berbagai macam hal, dari keseruan, fun, ya kan? Ya. Terus Inspiratif, viral dan sebagainya. Tapi malam hari ini kita akan mengangkat satu hal yang berbeda. Kita akan mengangkat perjuangan seorang anak yang terkena penyakit langka. Jadi ini ada sebuah penyakit langka dan mematikan sebenarnya penyakitnya. Iya. Karena ini ada penyakit kanker otot. Tapi tidak menular ya? Tapi tidak menular, oke. Dan anak ini bernama Afika. Afika ini adalah anak dari rekan kerja kita di Trans 7 juga, yang mengidap penyakit kanker otot dan usianya baru 8 tahun. Iya. Nah, kita akan memutarkan videonya dan kita juga akan membantu dia. Kita juga meminta untuk pemirsa kita di Hitam Putih yang ingin membantu donasi bisa memberikan bantuan ke kitabisa.com/bantuan Afika. Di mana sisa harinya tinggal 10 hari dan membutuhkan biaya sekitar 250 juta rupiah dan saat ini sudah terkumpul 157 juta rupiah. Ya, Tapi sebelumnya kita lihat dulu siapa itu Afika dan bagaimana perjalanan hidup dari seorang anak berusia 8 tahun bernama Afika. Afika, nama yang indah untuk perempuan cilik berusia 8 tahun ini. Dulu, senyum manisnya selalu menghiasi wajahnya. Namun, ketika tahun 2018 datang, Afika terkena penyakit demam berdarah. Sayang, dokter menemukan fakta lain. Afika didiagnosa terkena kanker tiroid pada bulan Mei 2018. Terlihat dari pembengkakan pada lehernya. Di usianya yang masih sangat belia, Afika pun harus menjalani operasi pengangkatan tumor. Perjuangan Afika tidak berhenti sampai di situ. Tumor ganas sudah menjalar, hingga pada akhirnya diagnosa berubah menjadi kanker otot. Sungguh penyakit yang sangat langka. 22 kemoterapi sudah dijalani. Pagi ke malam, hari berganti bulan, rumah sakit menjadi tempat singgah kedua Afika. Dan kini, Afika hanya mampu terbaring lemah menunggu keajaiban datang. Ya, itu adalah Afika dan kalau saya tidak salah bahwa bantuan dari BPJS itu sudah habis limitnya. Oh gitu. Ya, kalau tidak salah bantuan dari BPJS itu udah habis limitnya karena masih harus kemoterapi lagi dan sebagainya dan saat ini kita tidak bisa mengundang orang tuanya juga karena Afika saat ini keadaannya sedang kritis juga. Sedang kritis dan tidak sadarkan diri Jadi orang tuanya masih berada di rumah sakit, kita tidak bisa mengundang dia. Dan menariknya adalah bahwa penyakit kanker otot ini bukan penyakit biasa, ini adalah sebuah penyakit yang sangat amat langka dengan perbandingan 1:300 juta orang di dunia. Jadi hanya 1 dari 300 juta orang itu yang memiliki kemungkinan terkena penyakit kanker otot ini. Dan kalau kita bayangkan bahwa penyakit ini jatuh di anak usia 8 tahun dan harus di kemoterapi berkali-kali karena kalau Anda tahu di kemoterapi itu rasanya sakit sekali gitu. Iya, katanya habis kemo tuh lemes ya bukan Bukannya karena kemoterapi bukan hanya mematikan sel kanker tapi mematikan sel lainnya juga. Ya, jadi pasti akan melemahnya sangat ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Afika merupakan orang kelima di dunia yang terkena kanker otot. Saking jarangnya tuh Mas ya? Iya, karena jarangnya. Jadi hanya Afika ini orang kelima di dunia yang terkena kanker otot. Nah, kita akan mengundang seorang dokter karena ini juga bagus untuk pengetahuan kita. Kita tahu bahwa kita tuh harus selalu siaga gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita rasakan tidak enak di badan kita harus ngecek. Saya yakin juga misalnya Anda yang ada di rumah, ibu, bapak yang punya anak, kita harus tahu, melihat anak kita, keadaannya, siap siaga terus, ada sedikit perubahan dan sebagainya, kita harus segera ke dokter. Betul. Ya, jadi kadang-kadang harus lebih peka lah ya, Iya, nggak iya. bisa ngentengin gejala. Betul, saya punya cerita menarik ya, nih saya mau bagi ceritanya. Jadi kadang-kadang kalau kita flu batuk itu kadang-kadang bisa bakteri atau bisa virus. Kalau virus itu nularin orang tuh selama-lama hilang. Tapi kalau bakteri itu yang harus menggunakan antibiotik ke tubuh kita. Nah ini kita harus ke dokter. Saya punya sahabat saya ini istrinya meninggal karena batuk. Hanya karena batuk. Karena batuk, karena gimana? batuk, tapi dia tidak, itu bakteri ternyata. Tidak ditangani. Tidak minum antibiotik, jadi minum obat pasar lah, obat warung, obat warung. Oh ya, oke. Nah, karena dianggapnya ya Enteng. enteng gitu. Tiba-tiba bakteri itu masuk ke dalam usus dan perutnya.
akhirnya terjadi gagal ginjal dan meninggal dalam hitungan hari. Nah, Dan yang itu kita nggak pernah diketahuinya tahu. setelah meninggal gitu, baru ternyata itu Diketahuinya penyebabnya. setelah udah nggak kuat Parah. ke dokter, oh ini bakteri diusut-usut nih bakteri yang awalnya dari batuk. Jadi bisa seperti itu. Kita ada seorang dokter, ini ada Dokter Yadi Permana, ahli bedah onkologi untuk membicarakan kanker otot Afika. Kita undang saja, ini adalah dokternya, silakan. Apa kabar dokter? Sore. Silakan, silakan. Halo dok, silakan dok. Saya tadi dengar bahwa Afika ini terkena penyakit kanker otot dan penyakit ini langka sekali. Iya, Mas Dedi. Dan dia orang Kelima. kelima. Di dunia. Sa- ada 5 orang di dunia yang terdeteksi punya kanker otot. Ya, bukan. Jadi begini, kita bicara ini kan benjolannya di leher, Mas Betul. Dedi. Awalnya, jadi diperkirakan awalnya nih tumornya berasal dari kelenjar gondok. Ya. Itu awalnya. Kemudian pada saat di tengah operasi, kemudian dilakukan pemeriksaan yang lebih detail, maka ditemukan bahwa ini ternyata bukan kanker yang berasal dari kelenjar gondok atau kelenjar tiroid, tetapi kanker yang berasal dari kanker otot tadi. Oke. Nah, paling sering memang jenisnya ini kan namanya rhabdomyosarcoma embrional. Nah, itu paling seringnya di daerah kepala dan leher, tetapi kalau yang di kelenjar tiroid ini merupakan salah satu kasus pertama mungkin di Indonesia. Kasus pertama di Indonesia. Iya, dengan prevalensi tadi kita lihat 1:300 juta ya. Iya. Jadi memang betul-betul sangat langka Mas Dedi. Sangat langka. Oke. Iya. Mungkin begini, pertanyaannya adalah begini. Setahu saya kalau yang namanya kanker Iya. itu udah bukan gaya hidup lagi. Iya. Setahu saya itu kayak arisan, kita nggak pernah tahu gitu dok. Benar nggak sih itu dok? Kalau untuk kasus kanker yang seperti diderita sama Ananda ini memang seperti arisan jatuhnya. Seperti arisan, Seperti kita arisan tidak akan jatuhnya. pernah tahu ya. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi mungkin faktor risiko yang akan kita elaborasi. Dalam hal ini apakah keluarga, dalam hal ini ayah, ibu menderita sakit kanker. Jadi dalam usia lebih genetiknya. muda, genetik masih tetap bisa ada walaupun tidak terlalu tinggi. Lain ceritanya seperti kanker payudara. Karena gini kan banyak orang yang mengatakan oh ya makanya hidupnya nggak sehat sih, Makanya nggak sakit. olahraga sih, makanya Oh, kena iya. kanker gitu. Pasti perilaku hidup sehat sangat berpengaruh. Betul. Tetapi kalau untuk kasus yang anak-anak, tentu perilaku hidup sehat tidak ada Nggak ada hubungannya Iya, jadinya. betul. Oke, dok. Tapi maaf saya boleh tanya ya, Silakan. apakah ini tanyanya agak sulit saya. Apakah ini bisa sembuh? Sekali lagi, kalau masalah sembuh, itu kan kita tidak pernah bilang kanker itu sembuh 100%. Betul. Kita akan bilang terkontrol. Ya. Tentunya untuk penyembuhan atau terapi kanker ini tergantung dari jenis Ya. dan tergantung dari stadium pada saat awal kita Ya, tapi diagnosis. di kasus Afika sendiri gimana? Kalau kita bicara kasus Afika, kita bicara pada pasien dengan kasus stadium 4, Mas Dedi. Karena selain tumornya telah melibatkan di kelenjar gondok, juga kelenjar getah bening di sekitarnya. Dan untuk jenis di kanker otot ini, kalau kelenjar getah bening itu sudah terkena, N1 bahasa medisnya, itu sudah masuk stadium 4. Jadi probability-nya tipis. Kita berserah sama Tuhan dan tetap berusaha yang terbaik. Tetap dari ilmu kedokteran kita tetap berusaha ya. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya punya penyakit gitu ya, kanker itu kita bisa tahu sebelumnya nggak sih dok, sebelum kita terkena, atau memang harus timbul gejala dulu kayak ada benjolan apa baru kita Tanda-tanda. bisa ngerti? Baik, jadi tentunya kita bicara deteksi dini dan preventif, begitu kan? Nah, jadi beberapa kanker tertentu sekarang bisa kita deteksi sebelumnya dengan mengetahui yang terkait genetik. Jadi kita periksa darah. Jadi misalnya lah kita ngomong soal kanker payudara, Kanker yang payudara, paling sering, iya. Iya, paling sering. perempuan. Nah, itu terkait dengan mutasi pada gen BRCA1 BRCA2 namanya. Iya. Itu bisa kita periksa. Betul. Makanya Angelina Jolie periksa itu, Mas Betul. Dedi. Jadi kalau sebelum 50 tahun mutasinya itu positif, kemungkinan menderita kanker payudaranya bisa mencapai 50% di atas 50 tahun. Sehingga Angelina Jolie dilakukan tindakan pembedahan, diangkat payudaranya kedua-duanya sebelum terjadi kanker. Ya. Se-ekstrim itu Untuk mencegah untuk dibandingkan ya, nanti daripada kejadian. nanti Kalau kena. sudah Dan itu sebenarnya bukan kalau wanita payudara, tapi untuk pria kanker prostat itu bisa diketahui juga dari darah. Bisa. Bisa Kita ya? bisa Jadi cek dicek darah untuk namanya kanker PSA. prostat. Iya. Apa namanya PSA? PSA. Untuk cek kanker prostat. Jadi Di usia ketahuan. berapapun usianya bisa dilakukan. Ya, berapapun, tetapi biasanya kan sudah mulai pembesaran prostat itu setelah umur di atas 40 tahun.
Jadi Oke. Mas Riko kan masih 20 tahun ya. Masih. Oh iya, Masih. benar. 50 tahun tinggal lalu. 20 tahun. Oh, masih iya, kan. iya. Tinggal 20 tahun. Berarti di atas 40 tahun sudah bisa cek Bisa, silakan. buat yang pria. Iya. Oke. Iya. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang kanker otot ini, Iya. kenapa langka? Kenapa langka? Karena kita bicara memang tadi bahwa memang prevalensinya Mas Dedi langka. Jadi seperti arisan tadi. Ya. Seperti arisan, kita bicara statistik lah kalau bicara langka kan. Karena tidak ada faktor lain yang misalnya perubahan gaya hidup lain sebagainya. Karena apalagi yang dari masih anak-anak. Betul. Jadi ya maaf, tapi hitungannya jadi seperti sial akhirnya orang. Nasib. Oh. Takdir gitu. Ya. Tapi pernah ada nggak dok gitu orang yang kena kanker atau anak yang kena kanker otot terus dia bisa paling nggak bisa menjaga stabil lah keadaan tubuhnya gitu Ya dan ada. bertahan. Ada Mbak, tetapi sekali lagi tergantung dari kenanya di organ yang mana, Bagian apa? kemudian stadiumnya Stadiumnya berapa. berapa ya. Oke. Nah, yang menarik begini dok. Kalau Anda mengatakan bahwa ini sangat langka Ya. secara statistik, Ya. di Indonesia baru dia lagi. Kalau untuk yang menyerang tiroid, Ya, Ya. baru Afika lagi Ya. gitu ya. Artinya Anda yang menangani. bukan. Oke, tapi Teman sejawat saya di teman Bandung. sejawat. Artinya sebagai seorang dokter pun pasti agak sedikit kewalahan dong. Karena tidak terbiasa untuk menangani Ya, penyakit yang jarang. seperti itu, karena ini jarang sekali, bener? Oh ya. Jadi begini, secara umum kan untuk menangani sakit kanker itu yang pertama kita diagnostik terlebih dahulu kan Mas Dedi. Iya. Dan kita di dalam pendidikan tentu sudah dipelajari kasus-kasus seperti ini kita menanganinya seperti apa, step by stepnya. Walaupun jarang, tetapi penanganan secara umumnya pasti sama. Oke. Pasti sama. Sehingga nanti kita berbicara tentu setelah pasti diagnosisnya dan tempatnya, bagaimana penanganan yang terbaik. Operasinya seperti apa, dan terapi setelah operasinya apa. Apakah kemoterapi seperti Afika ini tadi? Ataukah ditambah dengan radiasi misalnya? Ya. Selain Tapi kemoterapi nggak ada lagi Mas Den? ya saat ini itu. Kemoterapi aja. Pada kasus ini ya. Terus ini itu. Ya, tapi intinya bahwa Afika ini udah stadium 4 ya. Ya. Baik. Untuk pemirsa hitam putih yang ingin membantu Mendonasi. mendonasikan, sekali lagi bisa di kitabisa.com/bantuan Afika. Jadi silakan. Betul. Dr. Yadi, terima Baik, kasih banyak sama-sama, Mas informasinya. Kita belajar banyak juga, tapi intinya adalah kalau udah mulai merasa sesuatu lebih baik ke dokter lah ya. Iya. Jadi check up. lebih baik check up dibandingkan makan obat-obatan sembarangan. Iya. juga. Betul. Dan mungkin kalau memang udah usia-usia lanjut boleh kali ya cek-cek kanker ya. Boleh. Jujur saya setiap tahun cek soalnya PSA itu. Betul. Baik, kita akan mengundang bintang tamu setelah ini. Ini teman saya. Nah, ini menarik. Dia punya anak dua. Dua-duanya terkena kanker darah. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.